Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri dan rekan berpikir kami dari tim pemerintah. Sebelum saya menyampaikan argumentasi saya untuk menolak mosi ini, terlebih dahulu saya akan memberi sanggahan terhadap beberapa poin yang kami rasa rancu dari tim pemerintah. Namun sebelum itu, di sini saya akan kembali meluruskan terminologi penting dalam mosi ini yang perlu kita garis bawahi, di mana ada kata konsumen dan juga pelanggan. Konsumen atau pelanggan ini adalah setiap orang yang memanfaatkan barang dan jasa. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya saya akan memberi sanggahan terhadap beberapa poin yang kami rasa sedikit keliru dari tim pemerintah, di mana tim pemerintah mengatakan bentuk-bentuk komersial pendidikan. Yang pertama itu adalah universitas swasta menetapkan biaya atau tarif yang mahal dari yang seharusnya di dalam dunia pendidikan. Kami kurang setuju dengan pendapat tim pemerintah tersebut, karena pada faktanya sekarang ini pembelajaran kita itu berkaitan dengan teknologi, di mana semua pembelajaran itu bisa diakses melalui internet. Berkaca dari fakta tersebut, tentunya mahasiswa rela merogoh kocek yang mahal ataupun tentunya mencari universitas yang fasilitasnya lengkap, misalnya tersedianya wifi yang bagus dan tempat-tempat yang nyaman untuk pembelajaran. Mereka rela mengeluarkan biaya yang cukup mahal agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan pun mahasiswa negeri itu secara tidak langsung tim pemerintah mengatakan bahwasanya universitas negeri itu tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Namun faktanya mahasiswa universitas negeri pun akan rela mengeluarkan uang yang cukup banyak dalam hal pendidikan. Misalnya mereka akan membeli e-book di internet yang harganya itu cukup mahal, dan hal ini tentunya membutuhkan biaya tambahan dalam pendidikan mereka. Oleh karena itu, secara tidak langsung, tim pemerintah mengatakan bahwasanya mahasiswa di kedua universitas pun itu sama-sama menjadi konsumen atau sama-sama menjadi konsumen dalam konteks yang berbeda. Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah itu terlalu membanding-bandingkan universitas swasta dengan negeri yang hanya dilihat dari segi luar saja atau dari segi fisik saja. Fakta yang terjadi pun, universitas negeri itu fasilitasnya sudah sangat bagus dan tidak kalah bagusnya dari universitas swasta. Namun, sebenarnya yang menjadi permasalahan kita adalah memang benar mahasiswa ini adalah sebagai konsumen atau pelanggan di dunia pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya saya akan memberi beberapa argumen saya untuk menolak mosi ini. Di mana yang pertama, di tengah kemajuan teknologi, mahasiswa itu dituntut untuk memanfaatkan teknologi seperti HP, laptop, dan lain hal sebagainya dalam proses pendidikan mereka. Berkaca dari hal tersebut, secara tidak langsung memang benar bahwasanya mahasiswa ini sebagai konsumen di dunia pendidikan. Maksud konsumen di sini adalah mahasiswa itu membeli handphone ataupun membeli laptop sebagai pendukung mendukung pembelajaran mereka. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, pendidikan Indonesia itu masih menggunakan strategi pembelajaran teacher based learning atau di mana maksud teacher based learning ini adalah metode pembelajaran yang mana dosen itu akan memberi materi atau memberi pembelajaran kepada mahasiswanya yang ada di dalam kelas. Kembali lagi kita lihat bahwa arti dari konsumen itu sendiri adalah setiap orang yang memanfaatkan barang atau jasa. Nah, konsumen di sini dalam artian poin kedua kami ini adalah mahasiswa itu sebagai konsumen dari jasa yang ditawarkan oleh dosen, di mana dosen itu menerangkan pembelajaran dan mahasiswa sebagai konsumen yang menerima pembelajaran. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, sekarang ini banyak buku dari Kemendikbud yang disalurkan dari pemerintah ke mahasiswanya. Ketika mahasiswa itu menggunakan buku yang disalurkan tersebut dan memanfaatkan buku tersebut, maka mahasiswa itu sudah bisa dikatakan sebagai konsumen ataupun pelanggan. Kemudian poin selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, mari kita bawa kepada sebuah skenario. Saat ini pemerintah Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa itu menawarkan banyaknya bantuan pendidikan, baik melalui secara individu ataupun kepada unit institusi di tempat mereka bersekolah itu. Ketika seorang individu ataupun institusi itu menerima bantuan tersebut, hal ini berarti bahwa mahasiswa atau institusi tersebut menggunakan jasa ataupun memanfaatkan program dari pemerintah tersebut. Dewan Juri yang terhormat,
Hal itulah yang kami sebut sebagai konsumen, di mana dalam poin keempat ini, konsumen yang kami maksud adalah kita sebagai mahasiswa itu mengkonsumsi atau memanfaatkan apa yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, jika di sini mahasiswa swasta itu menggunakan memang benar mahasiswa swasta itu menggunakan fasilitas mewah. Namun kembali lagi di permasalahan mosi kita adalah mahasiswa itu memang benar menjadi konsumen atau pelanggan. Kita lihat bahwasanya di universitas swasta pun mahasiswanya itu adalah sebagai konsumen. Yang mana maksud konsumen pada universitas swasta ini adalah mereka memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh lembaga-lembaga swasta. Sedangkan universitas negeri pun itu disebut juga sebagai konsumen, di mana mereka adalah konsumen dari pemerintah. Mereka adalah pelanggan dari pemerintah yang menawarkan universitas-universitas negeri milik negara. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu, istilah konsumen atau pelanggan tidak hanya berkaitan pada materi saja, tidak hanya berkaitan dengan masalah uang saja. Namun di sini kita kaitkan dengan memanfaatkan jasa atau memanfaatkan tawaran-tawaran lainnya yang disebut dengan konsumen ataupun pelanggan. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim oposisi bukan berarti kami tidak peduli, namun kami memberikan pola pikir baru dari sudut pandang yang berbeda, yang mana ini juga bisa dan harus menjadi pertimbangan dari tim pemerintah. Oleh karena itu, kami dari tim oposisi bangga menolak mosi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.